Makanya di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsisten dalam ketidakkonsistenan. Contoh kecilnya, ya setiap hari kita konsisten memberikan ekstra puding. Hanya saja dari ketepatan waktu, apakah kita jam 7 setiap hari bisa memberikan ekstra pudingnya? Ya, apakah kita selalu jam 8 ketika kita menjemur burung teledekan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat. Baik, sahabat. Ya, saya akan coba sedikit bahas ya dan membuka cara berpikir sahabat hobi semua, atau katakanlah membuka logika di sini ya kita semua tentang perawatan burung muda, entah itu dari omyokan ataupun dari tangkapan hutan ya. Saya akan perjelas di sini dan semoga nantinya ini akan mengedukasi dan membuka pola pikir kita terkait penanganan burung teledekan bahan ini ya, katakanlah seperti itu. Nah, oke, baik sahabat ya, di beberapa minggu kemarin ya saya beli burung teledekan muda hutan betina yang niatnya memang saya berniat untuk coba jodohkan ya burung teledekan betina tersebut nantinya dengan burung teledekan yang ada di rumah. Ya, siapa tahu nanti kedepannya saya juga bisa sukses dan berhasil ya ternak burung teledekan. Hanya saja mungkin prosesnya agak sedikit lama juga ya, dari mulai pendekatan sampai kesiapan dari birahi burung teledekan betina itu sendiri. Karena begitu saya pantau ya, saya prediksikan teledekan betinanya itu masih pastol ya, kayaknya masih pastol nih. Makanya cukup lama juga nanti saya menunggu ya, kurang lebih kalau umur saya masih panjang ya, kira-kira kurang lebih 2 tahunan sampai siap ya. Tapi semoga lebih cepat ya dari apa yang saya prediksikan. Nah, baik, kita ke intinya sahabat ya. Ini simak baik-baik ya agar pola pikir sahabat di sana itu terbuka ya dan benar-benar bisa diterima oleh akal dan logika sahabat yang wajar ya. Arti yang wajar ini ya memang begitu adanya kayak gitu. Gini sahabat, mungkin di beberapa channel ya sahabat hobi pernah melihat proses penanganan burung teledekan muda hutan di sini. Itu ada yang katakanlah di sini, ini mohon maaf terlebih dahulu, burung teledekan bahan dari omyok 1 hari ngepur, 1 hari jinak, 1 hari gacor ya. Kalau misalkan ada ya mohon maaf ya, itu buat saya pribadi sangat jarang sih ya, seperti itu. Kalau misalkan dikatakan itu mustahil ya mustahil, tapi kalau misalkan dikatakan juga itu mungkin saja ya mungkin saja ya, karena kita harus harus lihat dari beberapa faktor terlebih dahulu. Kenapa burung teledekan itu begitu kita beli, kita coba untuk membiasakan makan pur, 1 hari tersebut memang sudah makan pur ya, kemudian kita terapi juga, kita kondisikan juga 1 hari burung itu bisa jinak ya, kemungkinan besar bisa jinak juga ya. Makanya tadi saya katakan kita harus lihat dari berbagai faktor terlebih dahulu, dari beberapa faktor terlebih dahulu. Maksudnya gini sahabat ya, yang saya alami dari segi benar-benar burung teledekan itu kita belinya muda hutan, sekalipun omyokan itu burungnya baru ya. Nah, makanya ada penanganan yang berbeda. Kan di video sebelumnya saya juga udah jelaskan ya, kan notabene burung muda hutan itu ada yang benar-benar baru nangkap, ada yang seminggu sudah rawatan, ada yang sebulan sudah rawatan ya, atau bahkan kita ya yang sering sebut burung bahan itu adalah burung gacoran sebenarnya ya. Kalau untuk para pemain ya, bahan apa ya, bahan untuk di lomba burung atau di kontesken. Nah, seperti itu sahabat. Makanya kita harus lihat dulu ya. Dan memang banyak hal yang menurut saya kurang setuju dengan
video-video tersebut. Ya, entah itu karena memang saya pemula atau memang kurang masuk di akal sehat saya. Ya, ketika burung baru tangkapan 1 hari udah ngepur, itu jarang sekali. Ya, nah makanya di sini saya akan memberikan sebuah edukasi ataupun gambaran untuk sahabat hobi semua. Ya, jadi tolong dilihat. Ya, dari muda hutannya itu sendiri, apakah sudah rawatan cukup lama atau benar-benar baru tangkapan hutan, ya sekitar 1-3 harian, kan seperti itu sahabat. Ya. Dan apakah ya cara-cara yang mungkin sahabat pernah tonton video-video tersebut itu efektif dilakukan oleh sahabat hobi di sana yang kebetulan baru memelihara burung pledekan muda hutan? Ya, efektifnya seperti apa? Katakanlah 1 hari bisa mau makan pur, ya katakanlah 1 hari bisa jinak, 1 hari bisa gacor. Ya, nah jadi kita lihat, apakah kondisinya itu sama dengan yang dialami mereka, ya atau bahkan mungkin bertentangan ya dengan apa yang dialami mereka, karena kan kita yang merasakan. Nah, itu maksud saya sahabat. Jadi kita simpulkan saja. Mohon maaf sambil ngerokok sahabat, ini hujan di luar ini ya, lumayan agak deras juga. Saya simpulkan nih sahabat, ya berbagai cara yang kita ya bagikan itu kan berdasarkan dari cara penanganan kita, ya dari pengalaman kita. Nah, jadi setiap orang itu memiliki cara penanganan ataupun pola rawatan yang berbeda. Mereka hanya berbagi saja dari apa yang mereka lakukan, termasuk saya di sini. Ya, jadi tidak ada maksud untuk menggurui. Seperti itu, sahabat. Oke, ya semoga sampai sini paham. Kita tarik kesimpulan dari pembahasan barusan. Yang pertama, ya saya memberikan informasi atau berbagi dari apa yang saya alami terkait penanganan burung pledekan muda hutan, ya dari segi pola rawatan ataupun pemberian ekstra puding, ya itu memang saya targetkan. Dan target tersebut ya saya lakukan karena di awal saya pertama memelihara burung pledekan muda hutan, kurang lebih ya di rawatan 3 bulan burung pledekan itu mau rajin bunyi, ya dari meriwik sampai ke bunyi ngemplongan seperti itu. Itu 3 bulan, ya. Dan prosesnya itu benar-benar konsisten, ya. Walaupun terkadang saya kurang bisa konsisten. Makanya di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsisten dalam ketidakkonsistenan. Contoh kecilnya, ya setiap hari kita konsisten memberikan ekstra puding. Hanya saja dari ketepatan waktu, apakah kita jam 7 setiap hari bisa memberikan ekstra pudingnya? Ya, apakah kita selalu jam 8 ketika kita menjemur burung pledekan kita? Nah, itu ya maksud konsisten dalam ketidakkonsistenan perawatan burung pledekan itu. Ya. Nah, semoga sampai sini sahabat bisa memahami. Ya, kita tarik kesimpulannya kembali. Yang pertama, realistis saja ya ketika kita memelihara burung pledekan kita yang notabene muda dari hutan. Ya, targetkan kalau memang target sahabat itu 3 bulan seperti yang saya lakukan, itu di bulan ketiga ya atau di ketiga bulannya itu harus benar-benar rajin. Ya, dengan pola-pola rawatan yang kita terapkan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari proses nih, untuk burung muda hutan, pengembunan bisa dikatakan itu harus, ya, tidak wajib, tapi harus. Kenapa saya bilang demikian? Ya, kalau kita mewajibkan atau kalau saya mewajibkan, berarti setiap hari dong, ya burung itu harus kita embunkan. Tapi kalau berbicara tentang keharusan, ya sebisanya kita. Ya, dan kita juga melihat kondisi juga cuaca di sini. Nah, makanya saya katakan pengembunan itu harus. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, untuk pola pemberian ekstra puding.
Ya, itu bertahap, jangan disekaligus-kan sahabat. Ya, contoh kecilnya kayak gini. Ya, di bulan pertama secara kontinu, ya itu sahabat memberikan ekstra puding, entah itu berupa jangkrik, ya 5 ekor per 5 ekor pagi sore, ya ditambah lagi ulat hongkongnya misalkan atau krotonya. Silakan konsisten seperti itu, hanya saja tertakar, ya. Dan jangan sekaligus kita berikan ekstra puding yang berlebih. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mendidik, ya, agar secara bertahap nanti penyesuaian, dan biar kita bisa mengkontrol juga, ya, kondisi birahinya seperti apa, kondisi emosinya seperti apa. Ya, nah makanya saya katakan kalau misalkan mau 5 pagi 5 sore, ya silahkan continue selama 1 bulan. Ya, kalau seminggu 2 minggu mau akar rasa tuh sahabat hasilnya. Ya, makanya bertahap, sebulan dulu. Ya, kalau kita mau nambah ya di bulan selanjutnya. Di bulan kedua misalkan dari yang tadinya kita memberikan ekstra puding 5 pagi dan 5 sore ditambah ulat hongkong atau krotok, kita naikkan. Ya, naikannya jangan sekaligus, ya bertahap. Entah itu naik 1 ekor ataupun 2 ekor. Taruhlah misalkan kita kasih 6 pagi 6 sore 6 di bulan kedua tuh, ya ditambah lagi kroto misalkan, ya itu untuk pemberian kroto terserah sahabat sih, ya, atau ditambah ulat hongkong. Nah di bulan ketiga naik lagi, ya seperti itu. Udah 3 bulan, ya treatmentnya atau prosesnya itu, ya selama 3 bulan insya Allah burung akan rajin bunyi dari meriwik nanti sampai ke rajin ngemplongan. Itu yang saya alami. Ya, dan ini sudah beberapa kali saya lakukan pola perawatan seperti ini ketika saya menangani burung teledekan yang katakanlah di sini muda dari hutan. Ya, seperti itu, termasuk proses penanganan yang saya lakukan untuk menggacorkan burung teledekan betina muda hutan yang baru saya beli. Sekarang udah mulai rajin-rajin, baru 2 minggu. Ya, walaupun bunyi-bunyi alam, ya belum isian, karena di 2 kali saya memelihara betina dari muda hutan, ya 1 lagi mah nggak muda hutan sih, itu mulai rajinnya itu di bulan kedua, ya sampai benar-benar saling sahut dengan teledekan yang jantan. Nah seperti itu ya. Jadi saya katakan lagi, yang pertama itu, ya kata saya juga, target untuk 3 bulan burung teledekan muda hutan kita itu harus rajin bunyi. Ya, kemudian dari keharusan kita mengembunkan, menjemur itu burung. Ya, kalau untuk mandi nanti juga mandi sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, dari pemberian ekstra puding yang bertahap selama 3 bulan itu. Ya, nah mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan, biar tidak terbelat-belit, biar tidak bertele-tele, ya. Untuk sekarang semoga sedikitnya informasi ini bisa diterima oleh akal sehat sahabat. Ingat ya, menggacorkan teledekan burung teledekan muda hutan itu tidak sesimpel yang diharapkan. Harus ada proses dalam setiap harinya dan benar-benar konsisten, walau terkadang kita belum bisa sepenuhnya konsisten, ya. Nah itu saja mungkin sahabat, jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, ya kita kupas tuntas putar perawatan burung teledekan rumahan di sini yang notabene muda hutan dari Om Yok atau bahan, katakanlah seperti itu. Oke, nah itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada maksud saya menggurui, tidak ada maksud juga saya menjelek-jelekan sahabat hobi di sananya juga, karena sekali lagi semua orang memiliki cara penanganan yang berbeda. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.